Hai, selamat datang di video 41, di mana saya akan bikin 100 video pertama untuk meningkatkan kualitas diri saya dalam bikin konten, dalam berbicara, dan juga membagikan value di setiap video atau konten yang saya buat. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Duduk, pencet record, lalu ngomong selama 10 menit. 5 menit pertama ngomong random, dan 5 menit kedua ngomong satu topik secara spesifik. Dan topik yang ingin saya bicarakan adalah konten kreator atau konten itu adalah sebuah tempat untuk mengekspresikan diri, untuk menunjukkan siapa kita, dan juga untuk terkoneksi atau networking terhubung dengan orang lain. Tapi kita akan bicara topik itu di 5 menit kedua. Dan di 5 menit pertama ini adalah jatah atau waktunya untuk ngomong secara random. Saya rekam video ini pada tanggal 17 November 2025. Dan kemarin saya juga mengevaluasi diri saya dalam berbicara. Entah itu berbicara di real life, berbicara dengan diri saya sendiri, dan juga berbicara di depan kamera. Karena saat ini saya sedang berusaha untuk mengubah identitas saya yang dulunya adalah sosok Andre yang ngomong terlalu cepat, ngomong sangat cepat yang akhirnya belibet. Saya ingin menghapus identitas itu dan menggantinya dengan identitas yang baru. Yang dulunya ngomong sangat cepat dan gak jelas, sekarang berubah menjadi Andre yang ngomong lebih santai, lebih rileks, lebih kalem, dan juga lebih jelas. Karena tujuan saya dalam berkomunikasi, dalam bikin konten adalah menyebarkan informasi untuk dipahami oleh orang lain. Percuma saya rekam berjam-jam, saya edit berjam-jam, tapi kalau orang lain nggak paham, buat apa? Karena tujuan saya adalah untuk dipahami oleh penonton. Jadi saya sadar kalau saya ngomong terlalu cepat, itu justru tidak jelas. Dan saya mengganti identitas itu dan berusaha. Saat ini saya juga masih berusaha untuk slow down, untuk ngomong lebih pelan. Dan ngomong lebih pelan ini tidak hanya saya biasakan ketika berbicara di depan kamera. Sebenarnya saya juga sudah merasa bahwa omongan saya sedikit lebih pelan daripada sebelumnya. Tapi saya masih terbiasa ketika membatin, ketika ngomong dalam batin dan juga ngomong dengan diri sendiri, saya masih terlalu cepat. Contohnya ketika saya baca buku, kan saya baca buku kadang dalam hati ya. Kadang masih terlalu cepat. Sebelum meninggal, beliau memberitahu saya untuk menemui seperti itu. Dan itu adalah hal yang buruk, karena semua adalah hasil dari kebiasaan saya. Jadi, kalau saya ingin ngomong lebih pelan, saya harus membiasakan diri untuk ngomong pelan di semua aspek. Enggak cuma dalam berbicara di depan kamera, tapi juga saat baca buku dan juga saat batin. Jadi, saya harus membiasakan diri untuk ngomong lebih pelan hingga akhirnya ngomong pelan ini menjadi default setting saya. Tanpa disuruh pun saya juga ngomong pelan karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu adalah PR terbesar saya, yaitu membiasakan diri untuk ngomong pelan di semua aspek dan jangan lupa untuk memberikan jeda plus mainkan gestur tangannya. Dan di 5 menit kedua, saya akan berbicara mengenai konten. Apa itu konten menurut saya pribadi? But I just want to remind you bahwa sebentar lagi akan ada pergantian tahun 2025 ke 2026. Bagaimana kabar kamu? Sudah login belum? Sudah grinding belum? Kemarin saya juga lihat postingan dari Alex Hormozi. Di dalam postingan itu, Alex Hormozi bilang, "One day you will be success. You will be there. But for right now, you need to grinding." Suatu saat kamu akan sukses, kamu akan kaya, kamu akan berhasil. Tapi sekarang saatnya untuk berusaha.
saatnya untuk bekerja keras dulu. Dan itu adalah hal yang saya sangat setuju dan yang saya lakukan. Masa depan Anda akan sukses. Tapi sekarang Anda harus bekerja sangat keras terlebih dahulu. Karena ketika Anda bekerja keras sekarang, masa depan akan menjadi sukses. Tapi kalau Anda hanya fokus pada hasilnya, pengen sukses, pengen bangun rumah, pengen beli mobil, tapi di masa sekarang Anda hanya bermimpi, hanya membayangkan dan tidak bekerja, it's never happen. So, sekali lagi, suatu saat Anda akan sukses. Tapi sekarang saatnya untuk bekerja keras terlebih dahulu. Dan di 5 menit kedua saya akan bicara apa itu konten menurut saya dimulai dari sekarang. Nama saya Andre dan saya sudah bikin ratusan konten di YouTube. Dan menurut saya konten adalah media untuk mengekspresikan diri, untuk membagikan nilai, membagikan siapa kita, dan juga terhubung dengan orang lain. Banyak orang ingin bikin konten, tapi mereka masih menganggap bikin konten itu sulit. Padahal bikin konten itu sebenarnya mudah. Anda berpikir bahwa konten itu sulit karena Anda memikirkan hal yang sulit. Kalau Anda berpikir bahwa bikin konten itu mudah, ya jelas itu akan menjadi mudah. Jadi, mulai sekarang, ubah mindset Anda dari konten sulit menjadi konten mudah. Mudah kok bikin konten, tinggal ambil HP Anda, buka kamera, lalu ngomong apapun. Siapa Anda, apa hobi Anda, apa yang Anda suka, apa yang Anda pelajari, dan lainnya. Dan itu adalah hal yang saya lakukan. Karena menurut saya, konten adalah tempat untuk berbagi. Tidak hanya berbagi informasi, bisa juga berbagi wawasan, storytelling, kisah pribadi, nasihat, knowledge, dan masih banyak lagi. Dan salah satu tujuan dari konten adalah untuk terhubung dan juga networking dengan banyak orang. Konten adalah advantage atau keuntungan kita di era sekarang. Dulu untuk networking, untuk terhubung dengan orang lain itu sangat sulit. Karena belum ada internet, belum ada handphone, belum ada sosial media. Tapi sekarang beda cerita. Untuk terhubung dengan orang lain itu sangat mudah. Sudah ada internet, ada handphone, sekarang juga sudah canggih semua, dan juga ada sosial media. Jadi, Anda harus berpikir bahwa konten Anda adalah CV Anda, sebuah tempat untuk networking dengan orang lain. Dan itu adalah faktanya. Sekarang orang lain kalau ingin bekerja sama dengan Anda, mereka akan lihat sosial media Anda terlebih dahulu. Orang ini sukanya apa, orang ini value-nya apa, dan akhirnya bisa networking, bisa kerjasama atau terhubung. Jadi, gunakan konten dengan tujuan yang benar, bukan untuk hal yang negatif, menghujat, mengkritik, bullying, atau apapun itu. Tapi gunakan sosial media dengan hal yang benar. Karena sosial media itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang negatif, bisa juga digunakan untuk hal yang positif. Dan Anda punya kemampuan untuk memilih sisi ini. Kalau Anda ingin menggunakan untuk hal negatif, ya Anda akan dapat hal yang negatif. Tapi kalau Anda menggunakannya untuk hal yang positif, ya pasti outputnya atau hasilnya juga akan positif. Jadi, gunakan konten Anda untuk mengekspresikan diri Anda, untuk membagikan nilai Anda dan juga skill Anda. Karena konten Anda bisa menjadi jalur untuk masuknya sebuah peluang yang dulunya nggak ada penawaran, nggak ada kerjasama, tiba-tiba reach out, datang kepada Anda. Dan itu semua terjadi karena konten. Jadi, mulai bikin konten sekarang karena konten Anda bisa menjadi sumber income Anda. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. And see you on the next video. I wish you have a good day as always. Dan juga jangan lupa log in. See you on the next video.